Usman, ya. Sudah pindah ke sana tadi. Yuk, Usman. Bisa lihat dengan Ade dan Aci dengan Usman ya. Silakan. Nah, kita main game dulu. Gak lama. Suruh kalau bisa kerja cepat, agak cepat. Nah, ini sudah disiapin mainannya. Oh, nah, jalan-jalan. Apa bapak sama ibu lagi? Bapak, boleh pak main game? Boleh sama ibu? Ya, boleh. Oke. Hai sahabat Ami dimanapun Anda berada, kali ini Ami tetap masih ada di Bali, di Jembrana, dan di sini ada sebuah kafe yang luar biasa namanya Ratu Cafe ya. Ada kata-kata manis, mungkin di depan ada apa itu? Yang kemarin Ami tunjuk bahwa tidak menerima buaya. Karena apa ya, tidak menerima buaya ini hati bukan kebun binatang, asik itu kata-katanya. Ami ingat itu. Nanti difotokan untuk lihat kata-kata itu, dia nggak ada di depan. Tapi yang lebih menarik lagi bahwa kafe ini dikelola oleh seorang wanita cantik yang masih muda. Dia punya konsep tertentu kenapa kafe ini jadi terkenal dan banyak dikunjungi oleh kaum muda. Dan ternyata pepatah mengatakan bahwa seseorang yang terkenal pasti ada orang hebat di belakangnya, dan kebetulan orang hebat di belakang si cantik ini adalah suaminya sendiri. Kita akan mengulik bagaimana sejoli ini menjalani kehidupan dengan sukses di keluarga maupun di usahanya. Jadi kita akan berkenalan dengan beliau, siapakah beliau? Beliau akan memperkenalkan diri satu persatu dan kita akan tahu bagaimana mereka menjalani kehidupan ini dengan sangat bahagia dan mereka bermanfaat untuk orang lain. Oke. Nah, ini kita kenalan nih. Coba dikenalkan dulu nih, Bapak siapa ini, Ibu siapa? Ibu duluan ya. Ladies first ya. Oh iya. Monggo silakan. Selamat siang Ya, siap. Mbak Ami. Perkenalkan nama saya Bu Made dan biasa dipanggil Bu Ratu di sini. Semenjak di sini dipanggil semenjak mengelola Hotel Ratu, restoran dan bar ini dipanggil Bu Ratu. Kalau sebelumnya dipanggil Bu Coko. Apa itu Bu? Nama keren suami saya Bu Coko. Oh, Coko dari? Nama keren suami saya Pak Coko. Kok Pak Coko? Kan namanya Pak Nama Ketut. saya Ketut Coko. Oh, Ya, nanti ada arti. Oh iya wes bikin untuk nanti berarti umatnya ada dulu. Soalnya kan namanya aneh juga. Mohon maaf ya. banyak aneh jadi. Iya. Oh, terkenal dengan itu. Iya. Terus Bu Made mengelola ini. Ya. Oh, Kemudian teman-teman pada manggil Bu Ratu. Bu Ratu. Nama Bu Coko mulai terlupakan. Bukan terlupakan, masih melekat. Nggak mungkin terlupakan. Oh, enggak, maksudnya orang-orang sudah melupakan jadi Bu Ratu aja. Iya, lebih banyak manggil Bu Ratu biar simpel. Oh. Jadi kalau manggil Bu Ratu teringat Ibu adalah ratunya di yang sini. identik dengan ratunya. Oh gitu. Nah ini kalau Bapak ini kan masih muda banget ya nih, dua sejoli yang masih muda. Padahal tadi sempat dengar udah berumur juga, tapi muda banget. Ini dua sejoli menjalin cinta. Gimana ini Bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Salam sehat kita semua. Jadi hari ini saya senang sekali dikunjungi Ami. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jadi saya sebagai yang dikatakan Ami tadi ada laki-laki hebat ya. Iya, biasanya ada Hidup orang wanita hebat berarti sukses. kan wanita sukses berarti ada laki-laki hebat di belakangnya. Ya. Kalau laki-laki sukses berarti ada wanita hebat di belakangnya. Jangan Kan saja gitu. pengen lebih sukses lagi tambah wanita hebat, tidak boleh. Tidak boleh lagi Ami ya. Kalau itu izin beliaunya aja. Ya. Jadi saya izin sih usaha aja. namanya Ketut Swastika. Hmm, Jadi Ami udah tahu kan Ketut itu anak keempat iya. dari saya 5 bersaudara. Jadi saya kerennya itu di Ketut Cohok namanya. Oh, Ketut kenapa? Cohok Swastika. Ada Jadi mungkin ada karena- arti enggak?
tipis saya kayak pemain kungfu China ya. Oh, benar. Berarti suka juga dia kungfu berarti. Iya. Kebetulan saya juga ketua di perguruan pencak silat Bakti Negara. Yang ada di Jemberana. Ada di Bali. Oh, ada di Bali. Di Bali. Malah. Oh, keren banget. Berarti juga pinter silat kayak ini. Bahkan sudah mendunia. Pernah menjuarai juga. Bukan, perguruannya itu mendunia, ada di Amerika, Australia. Jadi karena ini perguruan betul-betul tradisional Bali. Dan saya dipercaya sebagai ketua perguruan. Tapi bukan ahlinya. Oh, tapi sebagai ketua berarti dia ada, kalau di karate itu ada ban biru, Iya. ban hitam kan Ban kayak hitam, gitu ya. iya. Oh, kalau yang di sini Saya sampai di umum aja. Karena tidak menyelesaikan perguruan itu sampai tuntas. Pak Ketut nih saya yang dengar-dengar. Jadi Pak Ketut ini selain support istri untuk bikin kafe yang dimana kafe ini kan anak-anak muda banyak yang datang di sini. Terus mereka kayaknya enjoy banget di sini. Dan apa yang menginspirasi bikin kok kafenya jadi dari sepi terus bisa jadi seramai ini? Siapa nih yang jawabnya? Mama atau papa? Mama aja dah. Oh, mama. Karena mama. urusannya kafe. Oh iya. Gimana? Kafean. Awal saya mengelola Ratu itu berharap agar semua kalangan bisa masuk. Dari balita sampai orang tua, kakek nenek, laki, perempuan, anak muda, anak-anak, jadi tidak merasa canggung masuk di sini ke Ratu. Saya mencoba satu membuat konsep dulu, desain. Tidak muda-muda banget, tetapi tidak apa istilahnya itu kuno-kuno banget kalau istilahnya deso gitu. Ya enggak deso banget gitu. Jadi anak muda masuk ke Bisa sini masuk, percaya orang tua diri. bisa. Iya. Menu-menu resto pun juga seperti itu. Dari menu anak-anak ada Bu seperti chicken katsu yang begitu-begitu. Ya. Bubur ayam, sempat nasi goreng itu digemari anak-anak. Kemudian kalau anak muda ada steak ayam yang kalau untuk orang tua itu ada menu-menu yang lembut, tidak pedas seperti sapu tahu. Oh iya, kemarin sapu tahunya enak juga itu. Oh iya, ada nyoba ya. Ada juga masakan tradisional saya masukkan. Kalau masakan tradisional kebetulan saya juga ada hobi masak. Biasa. Pintar masak juga ini. Enak Pintar. masakannya. Wah. Itu gurami Nomor 1. yang masakan tradisional itu resep saya semua. Kalau saya makan nggak mau dimasakin sama koki terus istri, lebih enak. Kan saya di rumah tangga. Pinter mas. Gurami nyat-nyat itu murni. Terus saya. Yang kayak pesmol itu ya. Murni Hampir itu kayak- resep saya. Bukan kopi. Kalau yang Chinese memang ada dari koki-koki di sini. Cuman saya sedikit, saya permak sedikit biar masuk lidah Bali juga masuk, jadi nggak terlalu manis. Manisnya saya kurangin mungkin. Ini juga Iya. jadi nggak cobain semua banyak sekali kita cobain. nggak terlalu manis. Karena lidah-lidah kita kan nggak suka. Pak Ketut berarti tahu kalau kelebihan istri ini memang di bidang masak berarti. Memang dari ibu mertua Ya, itu Itu saya pas ya, suka Mas. masak. Ya. dari nenek. Dan dengarnya Jualan makanan kalian ini dulu. dua sejoli mulai dari SMP. Kalau Gali dan Ratna kan SMA dari ya? SMA ya. Ya. Ini dari SMP. Ya, SMP. SMP. Masih SMP udah menjalin kasih sampai akhirnya menjadi satu kesatuan. Kebetulan saya kakak kelas waktu itu. Oh, kakak kelasnya. Ya di kampung ketemu. Padahal tomboy banget dulu. Ya. Ya. Berarti Jadi tertarik kepada yang tomboy ini Pak Ketut. jadi entah kenapa berjalan terus Terpaut. sampai dari SMP di tahun 8 berapa ya, 87-an gitu ya. Sampai kemudian kita Kuliah. kuliah bareng
sampai akhirnya menikah. Menikah dan buka usaha bareng, terus bapak di politik, ibu di Kebetulan kalau saya politiknya Ami, saya sudah tertempa dari darah kakek. Oh, turun temurun Iya. berarti. Udah lama, 3 periode. 3 periode. Saya sudah 3 periode di DPRD. Sejak muda suka. Cuman kan ini yang dengar juga kan selain di politik, di catur, terus tadi di silat ya, ada juga sekarang ini lagi merambah kepada pemerhati UMKM di bidang pertanian. Ini keren sekali. Karena kan sekarang pertanian ini memang lebih digalakkan lagi. Nah ini pertanian di bidang apa ini Pak? Ya. Kalau boleh tahu. Ami, jadi kebetulan saya di DPRD itu di komisinya yang membidangi, jadi komisi 2. Dia membidangi pertanian dan UMKM. Nah, ketika pandemi ini belum, ya, kita di 2011 itu sudah mendorong bahwa salah satu kekuatan Kabupaten Jemberana ini sebagai daerah penyanding pariwisata itu adalah pertanian. Saya sebagai hadir di politik waktu itu membawa brand bahwa saya itu mewakili petani dan UMKM saya. Itu brand saya. Sehingga ketika saya duduk, saya tidak mau kemudian ditugaskan di bidang lain, tapi saya pure untuk pertanian. Kenapa memilih pertanian? Kebetulan saya di kampung, kemudian potensi besar Kabupaten Jemberana, dan di kampung saya itu adalah pertanian. Saya prihatin, kok daerah penyanding pariwisata sayur mayur itu datangnya dari luar Bali. Itulah yang mendorong saya menggerakkan, kemudian saya membina. Dan ternyata potensi besar di Jemberana adalah pertanian. Sehingga yang sekarang sedang mendunia itu adalah kakao Jemberana. Ada 8 negara yang mau MOU untuk bisa membeli kakao dari Jemberana. Berarti beda rasa atau beda bagaimana Bener. itu untuk kakaonya? Jadi kakao Jemberana itu punya ciri khas baunya madu. Nah inilah yang mempunyai khas, dan satu-satunya kakao di Jemberana ini yang mempunyai sertifikat itu sebagai kakao yang premium, ya, sebagai yang bersertifikasi itu adalah koperasi. Ini yang jalinan kolaborasi antara pertanian dari hulu sampai hilir ini adalah ada koperasi yang menaungi. Berarti ini sudah tujuannya sudah lengkap, berarti kalau sudah sampai ke hulu sampai ke hilir kan otomatis mulai penanaman sampai ke pemasarannya. Dan ini sudah mulai ekspor atau masih dikelola Sudah di ekspor. Jemberana? Oh, Sudah ekspor sampai ke Amerika, pasar yang kemudian Perancis, Belanda, Jerman, hampir 8 negara, dan bahkan terakhir mau MOU itu Palestina. dalam bentuk kakao mentah Kakao atau mentah. sudah Kakao masih mentah. kakao mentah? Cuman kita kan Biji masih biji. Tapi itu sudah diproses fermentasi. Prosesnya sudah yang kualitas premium. Kalau misalkan nih ada UMKM ini, UMKM kan biasanya ini kan suka lagi bikin coklat untuk Ya. permen coklat atau apa. Apakah nantinya bisa datang ke Panjenengan nih untuk belajar atau mungkin bahkan mengambil beberapa coklat itu untuk produk-produk mereka gitu? Bagaimana kalau seperti itu Pak? Sebenarnya sudah ada, Ami. Ya, jadi di tahun 2012 kita pendampingan sudah ada memproduksi kakao batangan juga, kakao olahan yang sudah seperti Coklat yang Silver Queen ya yang dijual di supermarket. Cuman kita belum mampu untuk masuk ke pasar-pasar swalayan seperti itu. Ya, inilah pentingnya kemudian komunikasi yang akan kita bangun. Sehingga produk-produk UMKM itu bisa juga dipasarkan di pasar-pasar toko-toko modern. Kalau misalkan UMKM ini nanti ngambil coklatnya ini yang sudah ada di pasaran atau mengambil yang dibina oleh Pak Ketut ini nanti biasanya di koperasinya? Ya, dia mengambilnya boleh. Sekarang ada namanya rumah pengolahan sementara. Di situ dia bisa mengambil, kemudian Diolah lagi. Sudah ada mesin pengolahan, itu pun bantuan-bantuan dari pemerintah. Kita juga ada kelompok wanita tani yang sudah memproduksi, Bu. Ami. Keren ya. Iya, di tetangga saya di kampung itu namanya di Candi Kusuma, itu diolah oleh kelompok wanita tani. Dari pembibitan,
kemudian dia panennya, kemudian dibeli di situ dan diolah di situ menjadi coklat olahan. Kalau yang cuman belum merambah ke pasar nasional, baru di. Karena kalau coklat ini kan sekarang lagi naik daun nih, Iya. ngetrennya. Untuk masuk ke pasar retail itu bisa sebenarnya merapat kepada dinas setempat, karena sebenarnya sekarang udah ada undang-undang di mana ketika ada satu tempat publik kayak bandara, pelabuhan, Iya. terus semacam swalayan gitu, itu mereka wajib memberikan 30% tempat itu untuk UMKM. Jadi kalau misalkan nanti itu bekerja sama dengan dinas, bisa bikin semacam proposal untuk bisa menjadikan mitra. Iya. Itu ada undang-undangnya, undang-undang nomor 17 tahun berapa, atau Omnibus Law-nya itu sudah ada di Ya. situ. Wah, salah satunya nih Ami, kebetulan Ami. Ya, kita sedang berkutat pada ngomongin Omnibus Law itu atau Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Yang kemudian memberikan keleluasaan kepada para pemodal besar untuk membangun pasar-pasar swalayan. Tetapi belum memberikan jaminan kepada UMKM itu untuk bisa memasarkan di toko mereka. Wajib itu. Saya karena akan itu mendorong ada. itu. OSS itu akan bisa diblok kalau tidak ada MOU dengan UMKM. Nah, ini bagus nih Ami nih, ilmu baru juga Ami. Soalnya memang ada. Ya, Undang-undang wajib. memang Iya. ada. Apalagi Itu wajib, perintah 30% undang-undang. ada undang-undangnya. Jadi bisa dilihat di situ ada undang-undang nyata yang memang 30% itu wajib, dan Wajib. kita sudah mulai bekerja di UMKM. Jadi Ami suka kalau ketika ada anggota-anggota dewan kayak gini yang mereka pemerhati UMKM, karena memang butuh sekali. UMKM kan sebenarnya tonggak ekonomi yang ada di Indonesia. Kita di Jemberana ada 60.000 UMKM di masa pandemi ini. 60.000. Iya, 60.000 UMKM. Cuman kan kita belum seleksi yang mana yang punya kualitas dan standar yang diinginkan pasar. Ami Banyak bisa tahu sekali ya, ya. di sini menjual juga apa namanya bedetan, Apa itu bedetan itu? ikan lemuru yang dijemur. Pedetan. Ikan sarden itu tahu Oh, kan? ikan sarden, Ikan ya. sarden. Dijemur. Uh-uh. Karena kalau ada pesanan ya kita siapkan juga. Oh. Karena itu nggak mungkin setiap hari orang makan itu. Masakannya kayak kemarin itu. Itu udah ada pendampingan dan sekarang sudah dikemas sangat bagus. Kalau dulu asalan jualnya, sekarang kita dampingi, ada blood di sini juga pendampingannya itu, sehingga apa namanya kemasannya itu layak untuk dijual di supermarket. Ada nggak pelatihan untuk kemasan atau mungkin Ada. UMKM? Oh, sudah Ada di blood. Ada pelut di sebelah. Kita punya pusat layanan Harus lewat mana nih kalau mau kepingin belajar seperti ini? lewat blood bisa. Lewat tinggal datang ke Oh, sana. datang ke sana langsung Ya. bisa. Ya. Oh. Ada. Nanti pendampingan dia. Ada kantor. Nah, untuk sahabat-sahabat yang ada di Bali, berarti untuk UMKM-nya jangan takut. Ini informasi baru dari Bapak Dewan nih, dari Bapak Dewan yang masih muda. Jadi sebenarnya berterima kasihlah untuk para UMKM, karena di Jemberana ini memberikan fasilitas yang luas kepada para UMKM, di mana kalau mereka pengen tahu tentang pelatihan, terus packaging juga ya, Ya. terus apa lagi? Pemasaran itu semua berfokus di Plut. Ya, betul ya, Plut. Kalian bisa datang ke Plut untuk belajar, bertanya-tanya bagaimana tentang packaging, bagaimana pemasarannya, karena pasti akan dibantu, begitu ya? Iya. Iya, ada Akan pendamping. Kita jaminkan. Apa istilahnya itu ada pendamping? Ada divisi-divisi di situ. Oh. Ada divisi Namanya perizinannya. Plut itu apa? Plut Jemberana, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Oh, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Iya. Bagus juga Kabupaten ya, Kabupaten Jemberana. Iya. Berarti mereka sudah memikirkan benar-benar untuk UMKM ini bisa naik kelas. gitu. Iya, Ami. Kadang petani kita atau pengusaha UMKM itu ya, dia kagok ketika ngurus izin. Kita dampingi dia. Harus didampingi pembuatan izin ERT, apa namanya itu, ERT dan sebagainya. Berarti dikhususkan Iya, benar-benar. dari izinnya, kemudian cara pengemasannya, kemudian sampai ke pasarnya kita kasih. Kalau ngobrol dengan anggota dewan bisa di kemana-mana. Maunya dari Ratu
ternyata meluas sampai pertanian, UMKM, nyampe-nya juga ke pemerintahan. Karena semua Udah. nanti muaranya ke Ratu juga. Iya. Kenapa dikenal anak muda ya? Dulu Ha-ha. kita kan sering mendampingi ada pelatihan-pelatihan di sini juga. Oh, di sini juga mengadakan Iya, pelatihan. barista dulu, ada Barista lomba pernah, barista, lomba barista Lomba pernah barista. di sini. lomba Kemudian, olah arak Bali. apa istilahnya itu? Nah, itu bartendernya. Nah, itu apa bartender itu. istilahnya itu lomba apa namanya? Bikin itu? minuman sik gitu ya. Koktail. Ngeracik arak itu apa namanya tuh? Iya, Ah, bartender. Mixologi. Oh, Mixologi arak Oh, ada mixologi Lomba juga. mixologi. Nge-mix Nge-mix minuman bisik arak, gitu ya? iya, arak Bali dengan campuran apa, bisa dengan jahe, apalah nanti peserta. Tapi lupa nih masih tahu. Apa Dulu itu? ada lomba kita fasilitasi gratis anak-anak main apa? Game. Oh, Mobile game. Legend. Apa namanya? Oh, Game. SI. Iya. Electronic Sport Nah, itu kan Indonesia. sudah sport itu. Kita di sini sekarang. kita kasih. Sekarang kan lagi rame-ramenya Iya. itu olahraga game online. Iya. Sudah masuk cabur kan sekarang. Iya, masuk cabur. Dan Kebetulan kami saya juga- salah satu bendahara umum di SI. Nah, di sini kita kasih free. Sebelum masuk ke Jembrana e-sportnya, anak-anak kan melihat mungkin boleh nggak disewa? Oh, nggak usah sewa, main aja. Main. WiFi gratis ya. Dulu sih pernah sih merasa bahwa kayaknya kok olahraga game ini nantinya takutnya kan akan berpengaruh kepada pendidikan anak-anak. Tapi ternyata kan di sini banyak sekali juga manfaatnya. Kalau mereka dibilang nih, olahraga ini bayarannya mahal, ya karena kita ngasah otak ternyata. Dan memang benar mereka ngasah keterampilan otak dia untuk kanan dan kiri ini bekerja. Iya. Ternyata seperti itu. Ketua caburnya muda sekali, Lek. Bapaknya kalau bapak ketua cabur catur sama Pencaksilat. Kalau saya ketua cabur dance sport Oh, dansa. Jadi ada yang silat, ada yang dansa. Ya, kalau bapaknya main silat, berarti nggak salah kan kalau ini dua sejoli menjalin cinta dari SMP. Keren banget. Ada nggak harapan ke depan ini untuk kalian berdua, khususnya kaum muda atau UMKM yang ada di Jembrana? kalau UMKM apa harapannya? Apa kira-kira? Paling tidak kita ini bukan semata-mata sebagai pure tempat bisnis. Kita juga di awal itu ya Ami mungkin terlupakan tadi ibu saya cerita bahwa di sini awalnya kita itu produk UMKM kita kasih tempat jualan di depan. Iya, di depan. Iya di depan itu Berarti ada. ada produk. Iya, Booth-nya ya. Iya, ada booth, beberapa booth. Hmm, Udah rampung di sini bukan kontrak kita sistemnya. kasih dia space di depan itu. Kalau misalkan ini setelah pandemi ini sudah mulai ramai, apakah akan ada terulang lagi untuk mengasih kesempatan? Sebenarnya kepada kita kasih UMKM? terus kesempatan Ami, cuman mereka tidak sabar Oh, ketika semua iya, butuh iya. proses. Benar. Saya belum info ke Bapak. Nih, minggu depan sudah ada salah satu UMKM di depan. Itu Oh, gitu. apa namanya? Aduh, saya nggak begitu paham. Kayak kue jajanan tos. Kayak kue untuk ya anak-anak muda gitu. Minggu depan sudah ada di depan. Kasih kesempatan. Ada nggak gini, misalkan nih mumpung didengerin ya untuk semuanya, ngasih satu space mungkin rak, di mana rak itu nanti ada produk-produk UMKM yang bisa dijual. Ya tentunya dengan ini, dengan apa namanya kurasi ya, karena kalau kita jualan kan harus packagingnya bagus, rasanya bagus, supaya nantinya itu bisa cepat kejual. Karena kalau tidak seperti itu kan juga susah. Ami di belakang Ami ada space tuh Ami. Oh, mungkin di Buat situ foto-foto. nanti. Oh, gitu. Nah nanti mungkin dipajang inilah. Ini ya teman-teman, ini karena nggak ada kru, ini kami kebetulan lagi liburan, jadi ini space-nya. Nih jadi Nanti dikasih rak UMKM dulu. yang ada di Bali. Hai Bali ya, jangan lupa ini nanti ada space di belakang yang nanti mungkin bisa dikasih rak untuk para UMKM. Jadi silakan datang ke Ratu, gitu ya. Jadi ini Yami nggak ada kru, jadi sendiri mestinya, gitu. Oke, jadi gini Pak Ketut.
tadi juga berbicara tentang pertanian yang jahe merah, di mana jahe merah ini kan Pak Ketut punya cita-cita ini nanti ada dari hulu sampai ke hilir. Nah, adakah persiapan untuk mungkin para petani atau bagaimana nanti mereka itu bisa bergabung dengan panjenengan? Ataukah mereka yang punya lahan boleh nanti minta atau beli bahan untuk ditanam atau bagaimana? Kami ketika kita berbicara tentang tugas dan fungsi sebagai anggota dewan, sudah sewajibnya kita itu mensejahterakan petani. Ya, apalagi di masa pandemi ini, Bali yang katanya daerah pariwisata, ketika musibah melanda, kita porak-poranda. Kenapa kemudian Kabupaten Jemberana mampu bertahan secara ekonominya? Karena apa? Karena masyarakatnya tidak banyak terjun di pariwisata, tetapi pertanian. Nah, ketahanan ekonomi di Jemberana ini cukup kokoh, di Bali yang hampir cukup, ya. Nah, ini yang kita dorong. Apa saja komoditi, banyak sekali, ada porang, ada vanili, ada kakao yang sudah mendunia. Ini kita dorong. Kemudian jahe merah. Kita googling, jahe merah itu ternyata mempunyai manfaat yang luar biasa. Iya. Ya. Dan pasarnya ada. Tinggal bagaimana mengemas. Biayanya juga tidak mahal, ya, dari bibit, kemudian pengolahannya, produksi sebelum dihilir, sebelum mencapai jadi powder, ini murah. Nah, pemerintah wajib hadir di situ. Wajib hadirnya seperti apa? Pendampingan, membuat kelompok-kelompok. Saya sudah banyak membentuk kelompok wanita tani. Jadi ibu-ibu yang dulu hanya pure sebagai ibu rumah tangga, sekarang kita dorong lahan-lahan yang dulu tidak termanfaatkan, kurang berfungsi, hanya menjadi tempat tanaman-tanaman bunga begitu, kita jadikan tempat penanaman buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan jahe merah. Nah, ke depan saya ingin di sini di Ratu ini menjadi tempat mereka untuk memasarkan produk-produknya, sehingga orang datang ke sini, oh ternyata ada olahan jahe merah di mana, di kampung itu. Oh, ada orang coklat di mana, di kampung itu. Nah, di sini ke depan harapan saya seperti itu. Kita jadikan space, karena pasar-pasar swalayan itu, toko swalayan itu masih hanya pure bisnis, harus bayar dulu dan sebagainya. Nah, kita akan di atas masih kita bisa jadikan tempat itu untuk menjadikan sampel daripada produk-produk UMKM yang ada. Dan saya tambahkan juga sudah pernah saya menawarkan berkomunikasi dengan salah satu Sutabli Lut, kalau ada produk-produk yang mau dititip silakan, nanti saya siapkan ruang. Sudah seperti itu, tapi mungkin karena pandemi atau bagaimana sudah sempat janji ketemu, mereka belum ada sini. Seperti ini tempo hari, seperti kacang kebon ini baru. Ada kemasan yang cantik 20.000 untuk oleh-oleh, kebetulan sekarang sudah habis. Silakan. Kalau sedikit bahkan mereka nggak nitip, saya bayar langsung. Pasti laku di sini. Boleh tahu nggak ini kalian berdua nih keren banget kok, kepingin membantu orang lain sedemikian rupa, ini gimana? Kan membantu UMKM itu satu, belum tentu laku. Iya. Harus ada pembinaan. Iya. Mesti harus sabar, Iya. kan gitu. Pikiran keren ini gimana? Gimana ya? Apa saya harus cerita dulu nih? Kepanjangan. Jadi Ami, Jangan ngomong-ngomong, Pak. Ami, bahwa saat ini orang melihat saya itu adalah anggota dewan yang sudah 3 periode, Iya. dan ibu istri saya pengusaha. Tetapi prosesnya mungkin banyak yang tidak tahu. Iya. Saya dulu itu SMA aja hampir tidak disekolahkan orang tua. Masa? Iya. Iya, bapak saya hanya kernet truk. Bapak saya tuh kernet truk ke Jawa. Terus saya tamat SMP, nggak usah sekolah lah, kerja di toko aja. Iya. Tapi saya nggak mau. Bapak SMP pintar loh, Bu. Loh, saya kalau kerja di toko ya sama dengan kakak saya dong, hanya kerja di toko. Akhirnya saya sekolah sendiri, saya jadi pembantu dokter
penjaga. Di sini di dekat di KMC Tukang sini. terima gini. Pasien tukang Oh, catat yang pasien. untuk biaya. Waktu itu Bu udah mulai SMP kan sudah mulai bersejoli ya. Sudah Berarti kenal. tahu banget. Tahu betul. Wah, saya hampir ditinggal karena saya tidak pernah ngapel. Motor aja Nggak nggak punya ada motor, waktu itu. Bu. Saya nggak pernah diapelin, nggak punya motor. Saya nggak ada motor loh. Cerita menarik nih ya. karena- Benar sahabat, ini cerita sangat menarik dari Karena- mereka berdua. Keren banget Saya ini. setiap hari harus mendampingi ibu dokter Oh, biar saya dikasih uang SPP sama beli buku. begitu kuatnya. ya. SMA-nya Saya dekat Iya. sini loh, Ami. Saya dulu kosnya di sini, kemudian sekolah saya di SMA 1. Jalan ya Pak. Itu jalan kaki. Itu yang membuat akhirnya kenapa ingin selalu menolong orang. Akhirnya saya ingin orang-orang itu termotivasi. Jangan bilang, oh sukses dia, materi enggak, tapi saya bagaimana bisa membantu. Ayolah manfaatkan diri kita. Kebetulan saya punya kapasitas, yuk. Semasa saya mempunyai jadi anggota dewan dan punya kapasitas untuk itu, kenapa tidak? Orang kan bisa mengenang saya, oh dia jadi anggota dewan, saya dulu dilatih, kan begitu. Nggak taunya kalau ada masa lalu yang mencakup Wah, untuk bisa menjadi orang Ami, tamat SMA saya itu harus kerja sales roti, sales listrik. Sekian tahun saya sales listrik. Sempat ditinggal juga. Tinggal kemana? Bukan karena nggak setia ya, bukan karena materi, tapi karena jarang ketemu. Saya harus jualan keliling Bali. Artinya bukan ditinggal kan. Jualan keliling, jualan keliling Bali saya. Keren banget ceritanya. Kalau saya, kehidupan saya yang sudah terbiasa seperti itu. Saya dari pelosok, namanya Desa Manis Duku, Banjar Penem. Waktu itu nggak ada listrik, masuk saya sampai SMA. Ada listrik, jalannya nggak diaspal. Saya bawa motor harus ngikutin jembatan kayu 2 batang. Saya udah biasa itu. Jadi kalau digodain sama bapak ini orang udik sebenarnya memang benar. Benar-benar Tapi kok Bapak wajahnya enggak ini. exotic banget ya? Bapak nggak suka godain, yang dideketin kakak saya. Oh, yang Ami. Ami, saya juga kuliah ilmu politiknya itu sambil nyopir ya. Berdua juga. Saya sambil sopir. Saya honorer di Dinas, provinsi. Pendidikan provinsi. Saya sopir taksi. Saya disarankan kuliah oleh atasan, jadi yuk kuliah jadi yuk. merinding Ami ya. Saya Iya, sopir iya. taksi dulu. Jadi berdua kuliah saling sokong. Saya nggak punya uang, dibayarin dari hasil jualannya. Kalau bapak lagi nggak punya uang, ya saya bantu bayarin. Berdua saling jemput. Tapi dulu Ami, saya pernah mau dikasih beasiswa tapi harus cari surat miskin. Gengsi. Saya nggak mau. Harga diri gitu. Ditauin dong Ditauin di miskin kampung sama saya. temen gitu. Nggak, cari surat miskinnya tuh kan harus ke kampung. Iya. Di kampung orang taunya saya kerja. Nggak usah lah cari beasiswa. Kita anu aja. Saya nyopir taksi, sorenya saya kuliah. Saya yang jemput bawa motor. Saya nggak ada motor juga. Saya pulang kerja nih. Pulang dulu. Habis itu jemput bapak dulu. Berapa kilo itu harus jemput bapak? Jadi sebenarnya seorang anggota dewan bernama Ketut ini juga pernah mengalami sesuatu yang sangat-sangat apa ya, setiap manusia kan harus melewati tahap Iya. itu untuk dia bisa diangkat derajat oleh Tuhan kan Iya. gitu. Ternyata sudah benar-benar melewati kan. Jadi kenapa di usia muda ini dia bisa berhasil sesukses ini, ternyata itu sudah dilewati duluan. Wah, padahal cita-cita saya polisi, Ami. Dulu saya tamat SMA, Polisi. apa namanya, diajak paman ke Lombok malah. Di Lombok saya hampir setahun lah, cari polisi nggak dapat. Kendalanya apa pak? Imut. Ya, Tubuhnya biaya nggak imut-imut ada. gitu. Kemudian ya juga dari postur. Akhirnya saya kerja. Udah, saya punya kemampuan di mana. Kenapa kok memilih jalur politik? Politik memang, kalau politik itu sejak SMP saya memang diajak. Suka berorganisasi memang. Kebetulan di Aktif kampung banget. itu jadi sentra politiknya PDI Perjuangan dulu Ya. ada di Gerio tempatnya. Jadi saya sudah sering mendengar orang kumpul, terlatihlah kepala saya bahwa partai saya itu adalah partai tempatnya wong situ. Nggak akan betah duduk di Nah, kantor. di situ saya. Kemudian
Saya 3 periode jadi anggota dewan. Wah, kalau cerita itu lagi lama. Tahun 2009 Ami, saya jadi caleg itu sambil kerja di Denpasar. Tapi kerja sosial saya di kampung sudah saya lakukan. Ya, mendampingi orang, ada orang sakit kita antar. Jadi caleg nggak bermodal uang. Makanya saya bisa namanya menghapus uang itu adalah segala-galanya dalam politik. Iya. Saya hilangkan itu. Modal semangat. Jadi saya banyak dibantu teman. Teman saya kerja betul-betul tulus, sehingga inilah balasan yang harus saya berikan kepada mereka. Berarti istilahnya kerja keras tidak membohongi hasil. Kan itu Iya, ya. iya. Ketika kita mau bekerja keras, kesuksesan itu pasti akan datang. Keren sekali kalian berdua ini. Jadi kalau Ami nggak tahu, ya, anggota dewan tuh. Sama seperti saya Prosesnya luar biasa. memulai ini. Iya, kelihatannya udah megah gede. Berapa dikasih? Berapa ada modal? Saya cuma bawa uang 20 juta dari Denpasar. Saya kan tinggal di Denpasar. Saya punya uang 20 juta. Bagaimana saya harus bisa memanfaatkan ini? Saya dikasih modal 300 juta sama Bapak. Nih. Siapa yang ngasih modal? Itu BPD ngasih. BPD. Ya kan slip gajinya. Jadi selama 3 periode pun Bapak itu nggak mesti nggak ada target saya harus punya ini, enggak, mengalir aja kita jalan. Kalau Bapak sering bilang ini investasi politik untuk ke depan, bukan untuk kita saja tapi bukan untuk anak-anak kita juga. Jadi nantinya ketika kita berbuat untuk orang lain, setidaknya nanti anak-anak kita menitipkan anak-anak kita ke kawan-kawan, ke teman-teman. Jadi konstituen itu adalah saudara kita, sahabat dan teman juga. Itu gininya. Saya mengikuti itu. Ada motivasi untuk orang lain ini, Pak Ketua. Saya cerita begini biar orang itu ada motivasi bahwa hidup itu bukan hanya semata-mata harus punya uang. Gitu. Saya mengajak mereka, saya ceritakan ini bahwa ayolah kawan-kawan, ayolah anak-anak muda, kalian harus sekolah. Karena merubah nasib itu adalah pendidikan. Salah satunya. Ya, salah satunya adalah dengan pendidikan. Kalau kalian hanya cukup sampai tamat SMP, ya udah kalian jadi buruh. Kalian jadi sama saja dengan orang tua. Tapi ayolah pemerintah, kita anggarkan sebagai anggota dewan, kita anggarkan dana pendidikan, anggaran pendidikan. Kemudian kesehatan kita anggarkan. Ya, itu penting, itu wajib. Kemudian bagaimana peningkatan daya beli? Inilah yang saya pasang anggaran. Pendampingan pada kelompok-kelompok. Sekarang kalau saya butuh sayur, saya tinggal telepon aja ibu-ibu. Dibawain dah saya sayur bayar. Banyak ibu-ibu yang ngefan, Bu, bukan dalam badan. Di Gilimanuk dulu ada, di Gilimanuk itu tandus kita buatkan jadi greenhouse, ada cabai di situ. Jadi ketika inflasi katanya cabai 80.000, jangan pusing, Bu. Ibu sudah punya cabai kok. Paling tidak ibu nggak bingung. Ya. Kalau bisa lebih bisa dijual, bagus. Paling tidak masaknya udah. Nah, ini yang kita dorong terus. Dan saya merasa senang ketika mereka tersenyum. Keren sekali. Sebenarnya pengen ngomong banyak sih, karena banyak sekali. Jadi saya itu saya bangga sama diri saya, Ami, dari seorang sopir kernet truk, bukan sopir loh bapak saya, kernet. Jadi nggak mau naik kelas juga bapak saya jadi sopir, nggak berani. Dan kantongnya ini jarang ngisi uang, Bu. Sering nolong sih. Uang itu bukan gini ya. Jadi yang kalau nggak ada uang ya temen aja, gini kan bisa juga. Iya. Jadi itu aja. Jadi kita ini jadi anggota dewan betul-betul dari sebuah proses. Iya. Saya 3 periode, mungkin kalau ada yang habis banyak uang, saya investasi sosial politik. Dengan bantu mereka pasti akan merasa bahwa sudah dibantu. Dan saya penting pilihan politiknya saya minta aja. Keren banget. Senang sekali berbincang dengan Sejoli ini.
Aduh, sahabat Ami, dimanapun Anda berada ini, kayaknya pengen ngomong banyak, tapi waktu harus dihentikan. Tapi insya Allah kita akan mengulik beliau lagi di pertaniannya beliau. Jadi benar kata beliau bahwa mungkin kita merasa bahwa hidup ini tidak berpihak kepada kita, tetapi kita bisa berusaha untuk menjadikan hidup ini lebih berarti. Seperti juga ulat yang sering dipandang sebelah mata karena jijik gitu, tetapi ulat ini mampu memetaforsa dirinya untuk menjadi sebuah kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah, dan itu bisa menjadikan sesuatu contoh bahwa kita bisa, jika hidup tidak memberimu sesuatu maka berbuatlah sesuatu untuk kehidupan. Dan satu lagi, seperti beliau bilang bahwa jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan, iya kan? Oke, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget.